dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dan putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan, kacau kan. Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama. Kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkaranya. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit. Ini Jokowi tidak pantas mendapatkan penghargaan dan gaji dari negara dan sendi-sendi hukum dan memecah bala anak bangsa. Nah, di sini ada hakim yang jujur ya, yang mau menjalankan prinsip hukum yang benar. Nah, ayo hakim yang jujur, bersuaralah kalian demi ya kebenaran, karena tencakapan kejujuran di hati nurani kalian. Nah, bravo ya Pak Hakim Roy Suai. Jokowi jadi presiden, hukum dibawa ke politik yang merusak NKRI sebagai negara hukum. Nah, teman-teman, ini baru tegas ya, rakyat mendukung, jangan mundur Pak. Nah, jangan gentar ya Pak Hakim. Rakyat yang waras dan cerdas, ya juga patriot dan rakyat yang masih tertidur berbaris ya untuk Anda. Bapak Anda pahlawan ya di bidang hukum ya untuk Indonesia. Nah, mantap Pak Hakim, kalau semua seperti Bapak pasti ya Indonesia akan lebih baik dan adil ya. Orang-orang seperti Bapak ya sangat dibutuhkan. Tapi orang-orang jahat pasti tidak suka itu ya. Semoga hakim ini dapat perlindungan ya dari ya, semoga bermunculan hakim-hakim yang adil dan jujur di negeri ini. Ya, makanya jadi hakim itu ya berintegritas ya, jangan kau salahkan siapa-siapa. Nah, Pak Hakim ini ya selalu banyak orang yang jurdil ya dan kebenaran. Bapak Hakim ya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, yang dimana banyak ya yang bakal kena hukum di akhir zaman ini karena kasus sogok atau menyogok. Nah, ada hakim yang tidak mau disogok ya. Hakim yang amanah jujur, maju terus ya, jangan takut karena rakyat akan mendukung. Nah, teruskan perjuanganmu ya. Ini memang sudah bobrok ya, keadilan dan kebenaran tidak ditegaskan ya kalau pemimpinnya yang salah. Nah, tidak akan bisa tersentuh hukum ya. Padahal kesalahan cukup besar, korupsi, keuangan, boom ya, semua merugikan ya. Jual tanah, lautan, penebilan kereta ya cepat di markapku ya. Morowali dijadikan bendara ilegal, mengangkut ya nikel dijual ke bangsa Cina, tapi tidak ya tercatat dalam administrasi negara. Nah, Jokowi ya sedang membungkus bangkai, baunya membuat rakyat ya. Nah, mari para hakim jujur ya pada hati nurani yang paling dalam. Bangsa kita yang dijajah sama PKI dan mafia, dialah Jokowi CS ya negara. Nah, mending ya tangkap Jokowi. Nah, benarkah hakim itu 2.280 juta rakyat pasti mendukung Kim ya. Mudah-mudahan memberikan kesadaran ya kepada orang-orang yang mempermainkan hukum ya. Semua manusia ataupun pejabat negara akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Nah, apa ini ya, hakim pemberi harapan palsu baru ya. Semoga harapan ini bukan mimpi. Nah, Pak Hakim yang bijaksana, tolong ya jemput paksa Jokowi, jangan segan demi keadilan negara dan rakyat ya. Karena 10 tahun hukum diobok-obok oleh penegak hukum atau polisi, jaksa dan hakim serta KPK. Nah, di zaman Jokodok sudah 1 tahun ya dipimpin presiden baru.
Nah, kok penegakan hukum ya makin amburadul. Contohnya ada beberapa kasus ya korupsi menyebut nama Joko Widodo yang lalu orang di penjara. Ya sekarang 8 orang yang jadi tersangka kasus ijazah Jokodok atau guru di penjara 5 tahun dan denda 1 M ya. Pagar laut kasus tambang bendara hantu dan masih ya banyak lagi yang lain. Nah, jadi dalam penegakan hukum saat ini semakin amburadul ya, makanya masyarakat sudah tidak percaya dengan aparat penegak hukum seperti polisi ya, yang lebih miris ya lagi sekian banyak kasus hukum yang dilakukan Jokodok tidak ada satupun yang diproses, takut yang sama Jokowi. Nah, kalau Pak Kecata itu jelas ya bohong, seluruh Indonesia ditipu ya, orang-orang yang jujur dia bersuaralah. Nah, udah tahu ya bapaknya bermasalah, kenapa anaknya masih diberi mandat ya wapres, padahal cara masuknya pun juga bermasalah. Mau dibawa kemana negara ini Pak? Ya segarlah bertindak sebelum terlambat. Nah, mantap Pak ya, semua memang dibayar sama Jokowi. Jokowi harus dihukum mati. Nah, orang-orang sakit hati selalu menuduh ya orang-orang yang tidak bersalah mencari sensasi. Kalau mau Pak Jokowi masuk penjara ya harus bukti yang lengkap, bukan berkoar-koar ya mensos. Rakyat tidak percaya dengan tuduhan kalian yang sakit hati, tapi Tuhan yang selalu melindungi orang-orang yang jujur dan benar. Sampai kalian gila ya tidak akan bisa menghukum Jokowi, karena mereka banyak makan uang haram. Hakim saja sesat gara-gara uang haram. Nah, ya cabut semua fasilitas dari negara karena uang rakyat, juga perusak Undang-Undang Dasar 45. Nah, hakim ya yang takut atas pengadilan ini. Hakim melihat ke depan, hanya mengharapkan pertolongan Tuhannya ya di akhirat kelak, bukan melihat ke depan karena duit. Nah, ayolah ya lindungilah BPK hakim yang jujur ini. Asaplah orang yang solim yang merusak atau hukum dan yang merusak negara ini. Nah, orang-orang Jokowi ya juga segera ditangkap ya, karena jelas ya sudah dibayar dengan Jokowi dengan pakai uang rampokan ya, atau hasil kekayaan negara. Nah, jelas orang yang dilindungi Jokowi segera tangkap ya. Kalau Prabowo dan rakyat ingin fokus kerja ke depan untuk bisa lebih maju dan sejahtera ke depan, tangkap ya segera Jokowi dan ternak-ternaknya. Rakyat masih nunggu ketegasan Prabowo bertindak, atau hanya omong-omong yang nindak Jokowi si koruptor nomor 2 sedunia. Nah, penasihat hukumnya kok tidak menasehati ya, ada apa ya, angel-angel nek niru bapak pencara angel. Nah, ayo Pak kembalikan hukum sesuai kontraknya. Masing bukan titipan, bukan karena uang ya, biar negara aman, rakyat dan tenang. Nah, Jokowi pahlawan yang mengacak-ngacak ya negara. Semua penegak hukum semua tunduk karena jabatan ya. Ingat yang beri makan kamu rakyat. Kita semua jangan sok ngerti hukum tapi lupa rakyat. Satu negara yang dilecehkan ya Jokowi yang tak mau tunjukkan ijazah. Di mana wibawa negara Indonesia atau negara derajat lebih rendah dari ijazah Jokowi. Nah, Prabowo tuh protes ya di demo, harusnya jelaskan ke Pak Prabowo jangan lindungi orang yang banyak dosa. Tentukan bapak hakimnya. Bongkar ya Jokowi pembohong. Negara rakyat di miskinan, tangkap saja ya. Masukkan Pak Jokowi ke penjara ya, seret ke penjara biar tenang ya, tidak ada gaduh lagi negara ini bikin muter-muter.
Masalah rakyat itu ingin tenang. Nah, udah capek ya dibohongin melulu dan harus tunduk ya kepada Jokowi. Rektor rakus hanya demi uang. Ingat ya, semua termulanya berbohong agar cepat kena azab dan kamarnya. Nah, untuk Pak Tubio, BO yang komentar tadi, apa kamu tidak sadar ya hakim yang Prabowo, Pak, kau bilang hakim era Prabowo jelek. Nah, sama dengan komunitas pencinta kopi. Ya, luwak tidak ada bedanya, takut sama orang yang suka berbohong atau membohong dirinya sendiri. Katanya beragam Islam, jika beragam Islam kemana iman Islamnya? Kalau kayak